Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Putra, NIM 2018-53073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Audit Sistem Informasi, dan saya mendapatkan dua bab yang harus dipresentasikan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Dari sifat pemeriksaan audit sistem informasi berbasis komputer, Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan, transaksi, nilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasil dari para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Dalam keterlibatan audit ada beberapa, yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Untuk standar-standar audit internal, menurut According Institute of Internal Auditor, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, dan juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kelima, standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan. Kedua, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasikan, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain dengan sesuai dengan kebijakan operasional dan laporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Dalam audit internal terdapat jenis-jenis kegiatan audit internal yang biasa dilakukan, yaitu 1. Audit keuangan. Yang kedua, audit sistem informasi. Yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian
serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari seluruh tinjauan proses audit menggunakan urutan kegiatan yang bersama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah, yaitu 1. Merencanakan audit, kedua, mengumpulkan bukti audit, ketiga, mengevaluasi bukti audit, dan keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit, mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur pembuktian dengan kondisi dokumen sumber, pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit, ada nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti yang tinggi, pertimbangan faktor-faktor resiko, pertimbangan faktor-faktor materialitas, dokumentasi penemuan audit, mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil audit ke pihak manajemen. Tujuan dari SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan tepat. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasikan dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan berdasarkan resiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan tidak berturan yang dapat terjadi dan resiko serta penyingkapan yang tepat. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya dijalankan. Untuk pendekatan audit berdasarkan risiko
Dapat 2. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tidak beraturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan atau kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Tujuan 1. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan ada beberapa macam, yaitu 1. Pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file, kehilangan pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Ada rencana keamanan atau perlindungan informasi. Kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Ketiga, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Yang keempat, prosedur perlindungan dari virus menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, asuransi sistem informasi. Untuk prosedur audit tinjauan atas sistem ada beberapa macam, yaitu menginspeksi lokasi komputer. Kedua, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dari prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi, memeriksa daftar sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Prosedur audit uji pengendalian, yaitu 1. Mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. 2. Memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Yang keempat, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Untuk pengendalian pengimbang ada beberapa macam, yaitu kebijakan yang baik dalam hal personalia. Kedua, penggunaan pengendalian secara efektif. Ketiga, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kerangka untuk audit pengembangan program. Tujuan kedua, untuk jenis-jenis kesalahan dan penipuan ada kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Kedua, kode program yang tidak sah. Untuk jenis-jenis prosedur pengendalian ada otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Kedua, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. Yang ketiga, pengujian keseluruhan atas program yang baru. Yang keempat, pengujian penggunaan oleh pemakai. Yang kelima, dokumentasi sistem yang lengkap. Untuk prosedur audit tinjauan atas sistem ada beberapa, yaitu 1. Tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. 2. Tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Yang ketiga, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Yang keempat, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Yang kelima, tinjauan atas standar dokumentasi program. Yang ketujuh, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit uji pengendalian. 1. Wawancara dengan memakai
pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Yang keempat, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. Untuk pengendalian pengimbang ada beberapa, yaitu satu, pengendalian proses yang kokoh atau kuat, pemrosesan secara independen, data uji oleh auditor, kerangka audit, prosedur modifikasi program. Tujuan ketiga, untuk jenis-jenis kesalahan dan penipuan ada beberapa, yaitu kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, 2, kode program yang tidak sah. Untuk jenis-jenis prosedur pengendaliannya, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai, prosedur audit tinjauan sistem. Yang pertama, tinjauan kebijakan standar dan prosedur modifikasi program. Yang kedua, tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program. Yang ketiga, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Yang keempat, diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan baik dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personal sistem informasi. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Yang kedua, verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi sistem. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. Pengendalian pemrosesan yang bagus. 2, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Tujuan 4, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kedua, kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Yang ketiga, masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaharuan. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai, prosedur audit untuk tinjauan sistemnya. Yang pertama, meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan. Yang kedua, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Yang ketiga, meninjau salinan data kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Prosedur audit uji pengendalian. Mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dengan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat.
mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Pengendalian pengimbang ada beberapa, yaitu pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, dua pengendalian data sumber yang efektif, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Untuk kerangka audit pengendalian data sumber tujuan kelima, jenis-jenis kesalahan dan penipuannya ada beberapa, yaitu data sumber yang tidak akurat, kedua data sumber yang tidak sah. Untuk jenis-jenis prosedur pengendaliannya ada beberapa, yaitu otorisasi pemakai atas input data sumber, kedua penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, ketiga daftar penerimaan berpindah dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit tinjauan sistem: meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, kedua mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian sumber tertentu yang digunakan. Proses audit uji pengendalian: yang pertama, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangan, memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai, pengendalian pengimbang, pengendalian pemroses yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Jenis-jenis dalam kerangka untuk audit pengendalian file data tujuan ke-6 ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Pertama, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Yang kedua, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur pengendalian: yang pertama, pengendalian pembaruan bersamaan, kedua, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme web protection, ketiga, penggunaan software perlindungan virus. Prosedur audit tinjauan sistem: pemeriksaan rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit uji pengendalian: pengamat dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau saran pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah data file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pengendalian pengimbang: ada pengembangan keamanan komputer, ada pengendalian pemakaian kokoh, ada pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer: beberapa program komputer disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalized Audit Software tugas telah dibuat secara khusus untuk auditor. S adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit memakai software komputer. Langkah pertama adalah memutuskan tujuan audit, mempelajari file, merancang laporan,
dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Fungsi umum software audit komputer. Yang pertama, pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu SIA. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi oleh output sistem. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan berikut, seperti meninjau kebijakan dokumentasi, melakukan konfirmasi atas prosedur pengumpulan bukti, seperti mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi, menguji pengendalian, dan sekian dari presentasi untuk bab ketiga yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Dari saya, Muhammad Eka Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.